Mengaum. Ejekan Xiao Chen membuat marah harimau api tinta yang kejam. Itu meraung dan meluncurkan dirinya ke Xiao Chen. The Ink Flame Tiger merobek udara, tampak seperti seberkas cahaya hitam yang lewat dalam sekejap. Hampir saat berikutnya setelah Ink Flame Tiger meraung, tubuhnya yang besar muncul di hadapan Xiao Chen. Xiao Chen sedikit terkejut. Tanpa diduga, Tiger api tinta ini sangat cepat. Dia dengan cepat mengeksekusi seni naga ikan dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan banyak bayangan di tanah. Retakan, retakan, bayangan-bayangan itu hancur. Ketika Xiao Chen bergerak jauh dan berdiri kokoh, dua tanda cakar yang saling bersilangan muncul di dadanya. Darah merembes melalui pakaian putihnya dan mewarnainya menjadi merah. Luonan berseru dengan lembut, bagaimana orang ini mengolah tubuh fisiknya. Bahkan setelah Ink Flame Tiger meluncurkan dirinya ke arahnya, dia hanya menderita luka yang dangkal. Petik 2. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fei petik terbalik merasa sangat cemas. Dia baik hati secara alami. Setelah melihat Xiao Chen, yang membantu kakak laki-lakinya dan dia, dalam bahaya, dia langsung merasa khawatir. Ketika Luonan mendengar ini, dia dengan cepat menarik Fei di belakangnya. Kemudian, dia mundur beberapa langkah dan berkata, saat ini, tidak membantu adalah bantuan terbaik. Dia mampu mengejutkan binatang buas yang Essence Stage dengan udaranya. Ini sudah menjelaskan banyak hal. Jika kita turun dan membantu, binatang buas yang Essence Stage itu akan segera mencabik-cabik kita. Dia harus menyelamatkan kita, dan kita akhirnya akan mengalihkan perhatiannya. Percayalah pada Xiao Chen. Karena dia berani turun, dia harus percaya diri. Meskipun Luonan tidak suka bahwa adik perempuan juniornya mengkhawatirkan Xiao Chen seperti itu, demi dia masih melakukan yang terbaik untuk menghiburnya. Di bawah, Xiao Chen melihat luka di dadanya. Cakar pihak lain secara tak terduga tajam, jauh lebih tajam daripada cakar kelelawar nada iblis berpola emas. Dia tidak lagi berani ceroboh. Saat menghadapi binatang buas yang sekuat pembudidaya inti primal setengah langkah, dia perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan Ink Flame Tiger marah, binatang buas lainnya tidak berani ikut campur. Ini juga bagus. Sejak datang ke Great Thousand Realms, Xiao Chen tidak pernah benar-benar bertarung dengan kekuatan penuh. Dia bisa menggunakan pertempuran ini untuk menguji kekuatannya dengan benar. Xiao Chen melambaikan tangan kirinya, dan Lunar Shadow Saber muncul. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat Ink Flame Tiger itu saat dia menyebarkan Dao Might-nya. The Ink Flame Tiger merasakan tekanan, dan itu meraung, agak kesal. Saat meraung, aura ganasnya meningkat. Akhirnya, auranya membentuk asap hitam pekat membubung ke awan. Para penjaga di titik berkumpulnya Pulau Yin yang mendalam segera merasakan perkembangan ini. Kelompok binatang buas di Gunung Yin yang mendalam itu menyebabkan keributan lagi. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Petik 2. Apa yang bisa dilihat? Selalu ada orang yang tidak takut mati setiap tahun, mencoba pergi ke Gunung Yin yang mendalam. Tidak perlu repot-repot dengan masalah ini. Jika kita akhirnya memprovokasi monster tua dari Gunung Yin yang mendalam itu untuk keluar, itu akan benar-benar bermasalah. Petik 2. Itu benar, di Gunung Yin yang mendalam, ketika Xiao Chen menghadapi macan api tinta ini yang mengeluarkan semua aura ganasnya, dia merasakan tekanan. Kemudian, dia perlahan memadatkan kekuatan Great Dao-nya menjadi satu titik. Mengaum. Harimau api tinta, yang menggeram tanpa henti, meraung pada Xiao Chen, mengirimkan aura mengamuk untuk menekannya. Dao. Xiao Chen memanggil dengan lembut. Energi Dao besar yang diringkas menjadi satu titik melonjak 10 meter. Kemudian, auranya berbenturan dengan berani dengan Ink Flame Tiger. Ledakan. Di tengah suara keras, dua aura mengamuk saling mendorong tanpa memberi jalan, bertabrakan dengan keras. Binatang buas dalam jarak 50.000 km melarikan diri dengan panik. Banyak burung terbang ke udara. Membunuh. Xiao Chen menarik pedangnya dan bergabung dalam pertempuran, menghadapi binatang buas itu secara langsung. Tidak ada cara untuk menghadapinya selain menjadi lebih kejam, lebih ganas, daripada lawan. Xiao Chen telah mengalami pembaptisan Jalan Kaisar, bencana iblis, dan pertempuran besar yang tak terhitung jumlahnya dalam 20 tahun di alam Kunlun. Ki pembunuhannya padat dan berat, jauh dari apa yang bisa dipanggil oleh harimau api tinta ini. Ketika dua aura bentrok, aura ganas Ink Flame Tiger ini sebenarnya lebih lemah dari Xiao Chen. Gemuruh. Keriuhan pertempuran terdengar terus-menerus. Satu orang dan satu binatang buas bertempur mati-matian di hutan pegunungan ini. Xiao Chen menggunakan teknik pedang sempurna bersama dengan domain pedang Yin Yang dan didukung oleh energi Dao besar.
Dia tidak menggunakan Dharmic World, Dragon Blood Soul Breaking Finger, atau kartu truf lainnya. Dia hanya mengandalkan skillnya dengan pedang dan tubuh yang kuat. Meski begitu, Xiao Chen bertarung secara seimbang dengan Ink Flame Tiger ini, tidak kalah dengannya. Pakaian putihnya berlumuran darah. Luka-luka memenuhi tubuhnya. Namun, momentumnya tidak berkurang sama sekali. Semakin Xiao Chen bertarung, dia menjadi semakin berani dan ganas. Lampu pedang menyala, mencerminkan ketenangan dan keganasan di matanya. Binatang buas yang menonton semuanya tercengang. Ink Flame Tiger juga tidak dalam kondisi yang baik. Meskipun itu adalah binatang buas, bulunya yang tebal dan dagingnya yang padat memberikan keuntungan, lampu pedang Xiao Chen didukung oleh energi dao besar. Setiap serangan menembus tubuh binatang itu dan hampir tak tertahankan. Organ internalnya sekarang memiliki banyak retakan kecil. Suara mendesing. Pria dan binatang yang bertarung satu sama lain berpisah. The Ink Flame Tiger terhuyung mundur dan berjongkok dengan keempat kakinya, menggeram dalam dan terus-menerus. Sifatnya yang buas benar-benar dipajang. Saat ia membuka mulutnya untuk bernapas, api hitam yang ganas melompat ke seluruh tubuhnya. Dalam ingatannya, tidak pernah ada murid sekte yang ganas dan kejam ini. Saat berada di tahap esensi sejati, orang ini berhasil menguranginya menjadi keadaan yang menyedihkan. Jika harimau api tinta tidak dapat membunuh pendekar pedang berbaju putih ini hari ini, ia pasti akan kehilangan pijakannya di Gunung Yin yang mendalam ini. Xiao Chen berdiri tegak sambil mengangkat pedangnya. Harimau api tinta di depannya lebih sulit untuk ditangani daripada yang dia bayangkan. Karena bulu itu, siapapun di alam Kunlun akan kesulitan menembus pertahanannya. Selanjutnya, kecepatan Ink Flame Tiger bahkan lebih cepat dari kilat. Sosoknya yang ramping dan ramping memberinya keunggulan kecepatan bawaan. Xiao Chen sudah lama sangat percaya diri dengan teknik gerakannya. Namun, semua luka di tubuhnya ditimbulkan oleh binatang itu ketika dengan paksa menerobos cahaya pedangnya menggunakan kecepatannya. Meski begitu, semuanya tetap dalam kendali Xiao Chen. Dia belum menggunakan satu pun dari 4 kartu trufnya. Jika dia menggunakan satu saja, dia bisa segera membalikkan keadaan. Xiao Chen membiarkan darah menetes dari ujung pedangnya. Dia hanya ingin memaksakan potensi tubuhnya. Jika dia bahkan tidak bisa mengatasi binatang buas di alam seribu besar ini, bagaimana dia bisa menangani lawan yang lebih kuat di masa depan? Dia mengungkapkan seringai jahat. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menagih. Teknik pedang sempurna, sikap memilukan. Air mata terbuka di hati Xiao Chen, menyebabkan rasa sakit yang hebat menyiksa tubuhnya. Kemudian, dia meraung dengan ganas, menuangkan semua rasa sakitnya ke dalam serangan pedang ini. Retakan. Sebuah retak terdengar datang dari dada Ink Flame Tiger, yang memblokir serangan pedang ini. Namun, tubuh fisik binatang ini sangat kuat. Jantungnya jauh lebih kuat daripada jantung manusia dan tidak bisa terluka parah dengan mudah. Setelah pertarungan berlangsung begitu lama, binatang buas tingkat yang Essence Stage itu sudah lama melarikan diri ke samping. Mereka semua ketakutan bodoh. Tak satu pun dari mereka mengharapkan pemuda manusia yang turun menjadi kejam ini. Seperti kata pepatah, segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tubuh fisik Ink Flame Tiger sangat kuat, bahkan lebih kuat dari tubuh perang Azure Dragon yang dikultivasikan Xiao Chen. Lagi pula, dia hanya mencapai ambang tubuh perang naga Azure dan tidak mengolah teknik budidaya ras naga yang lebih kuat untuk membuat tubuh marah. Oleh karena itu, tubuh fisiknya tidak dapat dibandingkan dengan tubuh fisik Ink Flame Tiger yang kuat, yang juga terus-menerus ditempa dari waktu ke waktu. Namun, Xiao Chen memiliki pengalaman bertarung dan teknik bela diri yang luar biasa. The Ink Flame Tiger tidak bisa menandinginya dalam aspek-aspek itu. Saat pertempuran berlangsung, kerugian Ink Flame Tiger menjadi lebih jelas. Akhirnya, Xiao Chen menyesuaikan dengan kecepatan Ink Flame Tiger. Semakin banyak cahaya pedang yang secara akurat mendarat di tubuh Ink Flame Tiger. Sikap penakluk naga. Naga mungkin menyebar. Menggunakan kekuatan naga sejati, Xiao Chen melakukan gerakan paling mengamuk dari teknik pedang sempurna. Ledakan. Dalam bentrokan langsung ini, Ink Flame Tiger terbang kembali, dan setelah jatuh, ia tidak bisa lagi bangun. Harimau api tinta berjuang untuk berdiri, tetapi kekuatan pedang hampir menghancurkan semua organ internalnya, menyebabkan darah mengalir keluar dari mulutnya terus-menerus. Tidak peduli seberapa keras Ink Flame Tiger mencoba, itu tidak bisa berdiri. Kekuatannya terkuras, dan akhirnya mengalami kesulitan bahkan untuk bergerak. Kakak senior, kamu benar-benar berhasil membunuh binatang buas Primal Core Realm setengah langkah ini. Feier dan Luonan terbang bersama dan menatap Xiao Chen tidak percaya. Ini terutama berlaku untuk Luonan.
Sementara dia tahu bahwa Xiao Chen kuat, dia tidak pernah menyangka Xiao Chen bisa melawan sesuatu dari alam inti primal setengah langkah. Jenius yang luar biasa dan berbakat seperti itu akan menjadi murid elit di sekte peringkat 3 atau bakat luar biasa legendaris dengan garis keturunan salah satu dari 10.000 ras Great Desolate Aeon. Luonan ingat bagaimana dia terus mengejek Xiao Chen, dan merasa sangat malu, ingin menyembunyikan wajahnya. Dia mungkin seperti badut bagi pihak lain. Namun, Fei petik terbalik R tidak terlalu memikirkannya. Dia tersenyum dan berkata, kakak senior Ye Bai benar-benar luar biasa. Apa yang harus kita lakukan dengan mayat binatang buas setengah langkah primal core realm ini? Mayat harimau api tinta bernilai kota. Xiao Chen dengan santai menyeka darah di pedangnya sebelum melihat sekeliling dengan waspada. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, jangan menyentuhnya. Bahkan ada binatang buas yang lebih kuat di Gunung Yin yang mendalam ini. Mereka akan segera tertarik ke sini. Sebaiknya kita pergi dulu. Sebenarnya, melakukan ini lebih merupakan bentuk penghormatan. Meskipun harimau api tinta ini bukan manusia, ia berani dan pantang menyerah. Itu bertarung dengan cara yang lugas dan jujur, memungkinkan Xiao Chen untuk benar-benar menikmati pertarungannya dan mendapatkan banyak keuntungan. Tidak menyentuh mayatnya adalah bentuk penghormatan. Ketika kelompok dengan aman meninggalkan tempat ini, Xiao Chen segera mulai memarahi Little Yellow Feather, yang ada di Immortal Spirit Ring. Saat dia bertarung dengan harimau api tinta, orang ini menyelinap kembali ke cincin roh abadi dan mulai membual kepada Ao Jiao tentang perbuatan mulia yang dilakukannya di Gunung Yin yang mendalam. Ini hampir membuat Xiao Chen frustrasi sampai mati. Hehe, Xiao Chen, jangan marah. Little Yellow Feather berkata bahwa ia menemukan Baleful Yin Energy yang berusia 10.000 tahun. Bulu kuning kecil menemukan energi Yin Baleful yang berusia 10.000 tahun. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Namun, dalam sekejap mata, dia menjadi tenang. Little Yellow Feather tidak pernah bisa diandalkan dalam hal melakukan sesuatu. Lihat saja hal-hal yang dilakukannya di Gunung Yin yang mendalam, mencuri telur ular, mencuri tanaman obat yang dijaga orang lain, dan membakar sarang orang lain. Tidak peduli bagaimana Xiao Chen melihatnya, dia tidak bisa menganggapnya sangat bisa dipercaya. Merasa ragu, Xiao Chen bertanya, apakah tempat itu aman? Ini aman, sangat aman. Hanya ada seekor ular kecil di sana, kata Ao Jiao. Apakah aman atau tidak, Xiao Chen perlu istirahat dulu dan memulihkan energinya. Dia memberitahu Feier dan Luonan sebelum menemukan tempat yang agak terpencil. Kemudian, dia duduk bersila sendirian dan memulihkan energi yang telah dia habiskan. Pertempuran sebelumnya benar-benar menyenangkan bagi Xiao Chen. Itu memungkinkan dia untuk melihat kekuatannya sendiri dengan jelas. Tanpa menyentuh kartu trufnya, dia hampir setara dengan pembudidaya inti primal setengah langkah. Seorang pemenang akan sulit ditentukan. Bagaimanapun, seorang pembudidaya inti primal setengah langkah lebih pintar daripada binatang buas dan memiliki lebih banyak pengalaman tempur. Tidak peduli seberapa buas binatang buas itu tidak akan lebih berbahaya daripada hati manusia. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga menyadari kekurangan dari teknik gerakannya. Sementara teknik gerakan Xiao Chen hampir tak tertandingi di generasinya, dia sangat menderita melawan Tiger Api Tinta ini. Serangan langsung dari pihak lain begitu cepat sehingga dia berjuang untuk menghadapinya. Teknik gerakannya seharusnya masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Teknik gerakan umumnya berurusan dengan dua aspek, kecepatan dan penghindaran. Terinspirasi oleh ikan abadi, seni naga ikan berfokus pada perubahan yang tidak terduga dan banyak, menghindari dalam ruang kecil. Ini tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Bagian yang bisa ditingkatkan kemungkinan adalah gerakan pendeknya, yang bisa dikatakan, kecepatan murni. Pikiran Xiao Chen dipenuhi dengan pikiran. Adegan dari Ink Flame Tiger bergerak lebih cepat dari kilat terus-menerus diputar di benaknya. Ada banyak hal yang bisa dia pelajari dari mereka. Saat Xiao Chen merawat luka-lukanya dan memulihkan energinya, Feng Yun, yang telah mengeksekusi keterampilan menyelamatkan nyawa, muncul kembali. Feng Yun tampak pucat seperti kehabisan darah, tubuhnya ternyata sangat lemah. Jelas, dia tidak bisa dengan terburu-buru mengeksekusi skill penghindaran yang menyelamatkan nyawa itu. Harganya sangat sulit untuk ditanggung. Betapa tidak beruntungnya, memikirkan bahwa saya harus mengeksekusi keterampilan penghindaran yang menyelamatkan jiwa karena seorang kultivator tahap esensi sejati, kata Feng Yun sambil bersandar di dinding batu, menyentuh luka-lukanya. Pada saat yang sama, banyak pikiran muncul di kepala Feng Yun. Dia telah mengenali Xiao Chen lebih awal sebagai orang yang sekte telah mengeluarkan perintah penangkapan. Saat ini,
Feng Yun agak mengerti mengapa perintah dari sekte tidak untuk kurang ajar ketika bertemu orang ini tetapi hanya untuk melaporkan lokasi orang ini dan menunggu master gereja-gereja teratai hitam mengirim orang. Orang harus tahu bahwa gereja teratai hitam tidak berbasis di wilayah astral ini. Meskipun begitu jauh, master gereja-gereja teratai hitam sebenarnya sangat memperhatikan masalah ini. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Xiao Chen. Awalnya, Feng Yun berpikir untuk menangkap Xiao Chen hidup-hidup dan membawanya kembali ke sekte untuk mengklaim pahala. Namun, sepertinya melakukan itu tidak mungkin. Sekarang, Feng Yun hanya ingin kembali hidup-hidup dan melaporkan berita tentang Xiao Chen. Tempat apa ini? Ini sangat dingin, kata Feng Yun curiga, dengan erat mencengkeram pakaiannya. Saat itu, ketika melarikan diri untuk hidupnya, Feng Yun dengan santai memilih arah dan terbang untuk waktu yang lama. Karena itu, dia bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Ada sebuah sungai kecil tidak jauh dari situ. Aneh, ini hanya air sungai biasa. Mengapa lingkungan di sekitarnya sangat dingin? Feng Yun terkejut saat bangun. Baru sekarang dia menemukan bahwa tempat dia berada sangat sunyi, hampir tidak pernah terdengar sebelumnya. Setelah memeriksa sungai, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat dia merasa bingung, dia tersandung dan jatuh langsung ke sungai. Air sungai yang bergejolak segera mendorong Feng Yun ke dasar. Ki dingin yang menusuk tulang menyerangnya, segera membekukan tubuhnya. Oh tidak, aku terluka parah oleh Xiao Chen sejak awal, kemudian, saya mempertaruhkan hidup saya untuk menggunakan keterampilan penghindaran saya, mengakibatkan cedera lebih lanjut. Mungkinkah aku, Feng Yun, akan tenggelam dan mati di sini? Meskipun linglung, Feng Yun masih berhasil mempertahankan jejak kesadarannya, melakukan yang terbaik untuk tidak pingsan. Guyuran. Setelah beberapa waktu, Feng Yun terbatuk beberapa kali, memuntahkan seteguk besar air dingin. Air telah membasuhnya di tempat yang sungainya dangkal. Dalam kebingungan, dia buru-buru merangkak dalam keadaan menyesal. Setelah Feng Yun tenang dan memulihkan beberapa energi, kulitnya pulih secara signifikan. Kemudian dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan terus berjalan ke hilir. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Energi yin yang sangat mengganggu. Feng Yun merasakan gumpalan yang sangat padat dari Baleful Yin Energy. Dia belum pernah menemukan energi Yin Baleful yang begitu kuat sebelumnya. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, itu bisa membuatnya gemetar ketakutan. Kemudian, Feng Yun memikirkan desas-desus tentang Pulau Yin yang mendalam. Dia gemetar karena kegembiraan. Mungkinkah itu energi Yin Baleful yang berusia 10.000 tahun? Bahkan jika tidak, setidaknya berumur beberapa ribu tahun. Petik 2. Ketika seseorang selamat dari bencana, akan ada berkah di kemudian hari. Apakah ini pertemuan kebetulan saya, Feng Yun? Tepat saat Feng Yun hendak berjalan, dia berhenti dengan tenang. Tidak, bahkan jika saya berada dalam kondisi puncak saya, tidak akan mudah bagi saya untuk mendapatkan energi Yin Baleful yang berusia 1000 tahun, apalagi dalam kondisi saya saat ini. Lebih jauh lagi, ini mungkin energi Yin Baleful yang berusia 10.000 tahun. Petik 2. Bahkan jika pertemuan kebetulan itu hebat, seseorang harus bertahan hidup untuk menikmatinya. Itu tidak akan mungkin hanya dengan saya saja. Saya harus bekerja dengan orang lain. Saya perlu mendapatkan ahli terkuat dari berbagai murid sekte yang datang. Kalau tidak, tidak peduli berapa banyak yang datang, semuanya akan mati. Petik 2. Banyak kandidat muncul di benak Feng Yun. Misalnya, kakak senior pertama sekte Bulu Jernih, yang jauh lebih kuat daripada Wei He. Ada Liu Mu dari Flying Snow Palace dan Tuo Baiyun dari Flying Cloud Mountain Manor. Ini adalah murid dari berbagai sekte besar yang berfungsi sebagai gembala untuk sekte mereka di Pulau Yin yang mendalam. Pada saat ini, mereka harus memimpin junior mereka dalam bertualang. Selain harus mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri, mereka juga bertanggung jawab atas junior mereka. Kalau begitu sudah diselesaikan. Setelah mengambil keputusan, Feng Yun meninggalkan bekas dan dengan cepat pergi. Bahkan dengan 100 orang, Baleful Yin Energy yang berusia 10.000 tahun masih merupakan peluang besar. Tidak ada rasa takut untuk membaginya dengan terlalu banyak orang. Di sisi lain, setelah kelompok Xiao Chen beristirahat, mereka terbang dengan cepat, dengan Little Yellow Feather memimpin mereka. Luonan mengoceh, ini benar-benar energi Yin Baleful yang berusia 10.000 tahun. Itu adalah kesempatan yang bagus. Feier memutar matanya ke arah Luonan dan berkata, mengapa kamu begitu bersemangat? Jaga saja kakak Xiao Chen dengan benar nanti. Jangan pernah berpikir tentang energi Yin Baleful yang berusia 10.000 tahun.
Kakak Xiao Chen telah membantu kami menemukan energi yin yang menggiurkan yang berusia lebih dari 1000 tahun. Itu adalah kesempatan yang sangat langka. Xiao Chen tersenyum ketika dia mendengar itu. Dia sangat menyukai karakter Fei petik terbalik polos, naif, dan bersyukur. Adapun Luonan, meskipun dia agak tidak sopan, itu hanya karena kecemburuan. Karakter Luonan tidak buruk. Dengan mereka berdua membantu menjaganya, dia memang bisa yakin. Xiao Chen, kenapa kamu tidak terlihat bersemangat sama sekali? Luonan bertanya, menemukan ekspresi tenang Xiao Chen aneh. Meskipun Luonan tidak memiliki bagian dalam energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun, dia sangat bersemangat. Untuk berpikir bahwa Xiao Chen bisa tetap tenang. Kondisi mentalnya tenang seperti sumur berusia 1000 tahun. Suatu hari, ketika kamu telah mengalami banyak hal seperti yang aku alami, kamu akan menjadi seperti aku, kata Xiao Chen dengan tenang dengan senyum tipis. Bibir Luonan berkedut saat dia berkata, kamu membuatnya terdengar seperti kamu telah mengalami banyak hal. Oh ya? Burung kuningmu, dari mana itu? Saya tidak tahu burung apa itu. Kelihatannya kurus dan sama sekali tidak mengesankan, namun sangat arogan. Untuk berpikir bahwa itu benar-benar berhasil menemukan energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun. Petik 2. Ledakan. Tepat setelah Luonan mengatakan itu, segumpal api datang terbang. Menangkapnya lengah, itu membakar setengah dari rambut Luonan. Terkejut, Luonan melompat-lompat. Dia harus melakukan banyak upaya sebelum dia berhasil memadamkan api. Saudari junior, jangan hentikan aku. Hari ini, aku harus memberi pelajaran pada burung kuning ini. Dalam sekejap mata, Luonan kehilangan separuh rambutnya, dan kepalanya berbau hangus, dengan asap keluar darinya. Ini membuatnya sangat frustrasi. Saat Fei petik terbalik membantu Luonan merapikan rambutnya, dia tersenyum dan berkata, kakak senior, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, burung itu bahkan berani memprovokasi 10 binatang buas yang aneh sekaligus. Apakah Anda yakin ingin mencari masalah dengannya? Hei, kakak Xiao Chen berhenti. Dia seharusnya sudah sampai di lokasi. Ayo cepat pergi dan lihat. Petik 2. Sesuai dengan petunjuk Little Yellow Feather, ketiganya melompat ke sungai dan mengikutinya sampai ke bawah tanah. Mendeguk, air memercik, dan 3 sosok melompat keluar dari sungai. Mereka semua sangat dingin sehingga mereka menggigil. Xiao Chen memejamkan matanya dan merasakan sejenak. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat ke arah area yang gelap dan tidak dikenal. Kemudian dia berkata, ini memang energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun. Tempat persembunyiannya benar-benar tidak jelas. Di ujung sungai bawah tanah, ada gua yang gelap gulita. Aura energi Yin Ba level yang padat datang darinya. Ketika ketiganya berjalan ke mulut gua, mereka menemukan bahwa aura telah membentuk angin kencang yang mengamuk. Angin kencang ini seperti pisau dan bahkan mengandung energi Yin Ba level yang dingin. Saat berdiri di mulut gua, Luonan dan Feier merasakan tekanan yang kuat. Jika bukan karena kekuatan mereka yang telah mencapai tahap esensi Yin melalui penyerapan energi Yin yang menggembirakan yang berusia lebih dari 1000 tahun, mereka akan mengalami kesulitan memasuki gua. Kakak Xiao Chen, angin kencang di tempat ini sangat kuat. Hati-hati saat berjalan di depan. Fei petik terbalik merasa berbicara agak sulit dan berjalan bahkan lebih sulit. Saudari junior, apakah kamu baik-baik saja? Luonan menatap Feier dengan cemas saat dia berdiri di depannya untuk menghalangi angin. Tiba-tiba, tekanannya berkurang. Keduanya merasa bahwa energi Yin yang menggembirakan dalam angin telah melemah secara signifikan, sekarang, itu hampir dapat diabaikan. Ternyata itu adalah karya Xiao Chen. Dia telah mengirimkan Daomite dan memblokir energi Yin yang mengerikan sendiri. Luonan merasa kaget saat dia melihat Xiao Chen di depan. Xiao Chen memiliki cakram cahaya samar di belakangnya. Meskipun mereka berada dalam kegelapan, itu tidak terlihat luar biasa. Namun, tidak ada yang berani melihat cahaya lemah itu secara langsung. Melakukan hal itu terasa seperti mata mereka ditusuk oleh cahaya pedang. Cahaya ini lagi. Teknik bela diri apa ini? Atau itu semacam negara? Rasanya seperti ada tanda-tanda niat pedang di dalamnya. Namun, pada saat yang sama, tidak. Dari mana sebenarnya Xiao Chen ini berasal? Ketika Xiao Chen bertarung dengan Ink Flame Tiger, dia telah melepaskan Daomite ini, langsung menekan aura mengamuk Ink Flame Tiger. Sekarang, Xiao Chen melepaskan Daomite-nya lagi, mengurangi tekanan pada keduanya. Ini mengejutkan Luonan. Hehe, kakak Xiao Chen benar-benar luar biasa. Kakak senior, mari kita tinggalkan batasan di sini untuk mencegah siapapun masuk. Petik 2. Benar, Luonan menarik pandangannya dan mengangguk agak terganggu.
Kemudian, bersama dengan Fei petik terbalik R, dia mulai membangun formasi di pintu masuk. Sekte Tianyi memiliki beberapa akumulasi di bidang formasi, dan keduanya agak ahli dalam hal itu. Xiao Chen menoleh ke belakang dan memperhatikan mereka dari kejauhan. Dia merasa bahwa batasan yang dibuat keduanya jauh lebih kuat daripada yang dia pelajari di alam Kunlun. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, warisan marsial Dao dari alam seribu besar jauh lebih kuat daripada alam Kunlun. Selanjutnya, ini hanya sekte peringkat 1. Seberapa kuat sebenarnya sekte peringkat 2 dan peringkat 3? Seperti apa kota naga leluhur, di mana Liu Ruyue berada? Xiao Chen berbalik untuk melihat ke depan dengan hati-hati. Namun, dia tidak menemukan ular kecil yang disebutkan oleh Little Yellow Feather. Dia ingin Little Yellow Feather keluar dan menunjukkan ular itu kepadanya. Namun, tidak peduli apa, Gagak Emas menolak. Ia membenci lingkungan yang dingin seperti ini. Saat meletakkan formasi, Luonan menjadi agak terganggu saat dia melihat wajah Feier. Dia telah memasuki Sekte Tianyi bersama dengan Feier dan telah jatuh cinta pada saudari junior ini pada pandangan pertama. Namun, adik perempuan juniornya Fei petik terbalik R baik dan cantik. Banyak orang mengejarnya di sekte. Di antaranya adalah saudara senior yang bahkan lebih unggul dari Luonan. Namun, untungnya, adik perempuan juniornya tidak pernah menerima satupun dari mereka. Dia bahkan menjaga jarak tertentu dari orang-orang itu. Ini membuatnya, yang memiliki rasa rendah diri, merasa agak lebih baik, bahkan diam-diam senang. Setidaknya, adik perempuan juniornya masih suka bersamanya. Namun, ketika Xiao Chen muncul, semuanya tampak berubah. Luonan terus meremehkan Xiao Chen, bahkan dengan dingin mengejeknya berkali-kali. Ini hanya karena rasa bahaya yang mengaduk di hatinya, membuatnya merasa seperti dia tidak sebanding dengan pihak lain. Selanjutnya, adik perempuan juniornya tampaknya terlalu khawatir tentang Xiao Chen. Lebih penting lagi, Luonan menyadari bahwa dia benar-benar tidak sebanding dengan Xiao Chen, bahkan jauh dari sebanding dengannya. Tidak peduli aspek apa itu, kondisi mental, kekuatan, udara. Saudari muda, saya memiliki sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda, Luonan, yang saat ini meletakkan formasi, tiba-tiba berkata kepada Feier. Fei petik terbalik R agak sibuk, jadi dia tidak melihat ke atas. Kakak senior, ada apa? Apakah kamu merasa bahwa aku tidak berguna dibandingkan dengan Xiao Chen? Luonan berbisik setelah dia mengumpulkan keberanian, agak memerah. Fei petik terbalik R menghentikan apa yang dia lakukan dan memasang ekspresi serius saat dia melihat ke atas. Kakak senior, mengapa kamu merasa seperti itu? Aku, Luonan tidak tahu bagaimana menjawab. Dia memiliki banyak hal yang dia rencanakan untuk dikatakan, tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Fei petik terbalik R tersenyum aneh dan berkata, kakak senior, apa yang ingin kamu katakan? Melawan konflik di dalam hatinya, setelah beberapa saat, Luonan berbisik, saya merasa bahwa suster junior adalah pasangan yang cukup cocok dengan Xiao Chen. Setelah mengatakan itu, Luonan tidak lagi berani menatap wajah Feier. Senyum Fei petik terbalik R segera menghilang, ekspresinya langsung berubah dingin. Ini yang ingin dikatakan kakak senior kepadaku. Ketika Luonan mendengar itu, dia merasa ada yang tidak beres. Dia mendongak dan berkata, tidak, ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya tidak ingin berbicara sekarang. Kemudian, Fei petik terbalik R terdiam, tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, keduanya terdiam. Ketika Feier berhenti berbicara, hati Luonan terasa kosong. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana dia membuat adik perempuan juniornya marah. Setelah ketiganya melakukan perjalanan sekitar 3 kilometer, angin kencang semakin kencang. Xiao Chen melihat dari balik bahunya dan berkata, Luonan, Feier, kalian berdua harus tinggal di sini. Jangan pergi lebih jauh. Energi Inba level yang berusia 10.000 tahun seharusnya sudah dekat. Petik 2. Fei petik terbalik R mengangguk dan secara mengejutkan tidak mengatakan apa-apa sebagai balasan. Namun, Luonan berkata, pergilah, kalau begitu. Kami berdua akan berjaga di sini. Kami menjamin bahwa kami tidak akan membiarkan apapun mengganggu Anda dari menyerap energi yin yang sangat baik. Petik 2. Xiao Chen merasa bahwa keduanya berperilaku agak aneh. Namun, ini harus menjadi masalah pribadi, dan dia tidak dalam posisi yang baik untuk mengatakan apapun. Jadi, dia mengangguk dan berterima kasih kepada keduanya. Kemudian, setelah beberapa pemikiran, dia membuat Little Yellow Feather keluar dan berjaga-jaga juga. Lebih baik aman daripada menyesal. Tidak ada yang bisa salah dengan menyerap energi Yinba level yang berusia 10.000 tahun.
Kalau tidak, Xiao Chen tidak akan bisa menahan rebound. Xiao Chen semakin dekat dengan energi Yinba level yang berusia 10.000 tahun. Meskipun penglihatannya terhalang, dia bisa merasakan bahwa dia sudah cukup dekat. Setelah beberapa saat, dia mengangkat Daomite-nya ke puncak, membawa kekuatan besar dari angin yang mengerikan. Di ruang redup ini, dia melihat level Yin energi yang berusia 10.000 tahun tersembunyi di atas platform batu di batas penglihatannya. Warna energi Yin level itu sangat pekat, sangat hitam menakutkan. Itu tampak seperti pusaran air hitam yang pernah dilihat Xiao Chen di Starry Heavens. Saat berputar, untaian cahaya hitam mencambuk sekeliling seperti kilat. Ini membentuk area yang terisolasi, melindungi energi Yin yang menggembirakan. Energi Yin level hitam berputar seperti tornado di ruang yang sunyi. Tiba-tiba, dua gumpalan api hijau menyala di pusaran air. Lampu hijau mengkilap tampak seperti mata di level Yin energi, mengejutkan Xiao Chen. Rumor mengatakan bahwa energi Yin level ini telah memperoleh kecerdasan. Mungkinkah itu benar? Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya hitam, energi Yin level yang berusia 10.000 tahun dengan cepat bosan ke tanah. Jawabannya jelas tanpa perlu dikatakan. Reaksi level Yin energi yang berusia 10.000 tahun mengkonfirmasi validitas rumor itu. Kau ingin pergi? Ini tidak semudah itu. Setelah mencapai titik ini setelah banyak kesulitan, Xiao Chen secara alami tidak akan membiarkan energi Yin level yang berusia 10.000 tahun pergi. Senjata surgawi ditembakkan, dan ledakan hebat terjadi di mana energi Yin level yang berusia 10.000 tahun berada. Tanah meledak, mengirim kotoran beterbangan ke udara. Energi level Yin yang berusia 10.000 tahun diledakkan dengan paksa. Ledakan, 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 ledakan terdengar terus-menerus. Setiap kali energi Yin level yang berusia 10.000 tahun mencoba melarikan diri, Xiao Chen memaksanya keluar. Sementara energi Yin level melarikan diri dengan sangat cepat, itu tidak secepat cahaya pedang Xiao Chen. Sense spiritual Xiao Chen tersebar di semua tempat. Setiap gerakan level Yin energi yang berusia 10.000 tahun berada dalam genggamannya. Meskipun sifat energi Yin level yang berusia 10.000 tahun ini ganas, itu juga cerdas. Namun, jelas bahwa kecerdasannya belum matang. Dibandingkan dengan Xiao Chen, itu hanya seorang anak kecil. Kamu tidak bisa melarikan diri. Xiao Chen tersenyum tipis dan menyebarkan Taiji Sabre domainnya, membungkus di mana-mana dalam jarak 10 km. Energi level Yin yang berusia 10.000 tahun berubah menjadi gumpalan cahaya yang sangat gelap gulita yang bergerak di sekitar. Namun, sekelilingnya terbungkus oleh domain sabrenya, yang seperti dinding baja, mencegah energi level Yin yang berusia 10.000 tahun dari mengebor ke tanah. Dao, Xiao Chen memanggil dengan lembut, mengumpulkan Daomite ke arah tertentu, menuju energi Yin level yang berusia 10.000 tahun. Daomite seperti pegunungan tak terlihat yang menekan level Yin energi yang berusia 10.000 tahun yang sedang berjuang, sangat membatasi mobilitasnya. Saat Xiao Chen mendekat, selangkah demi selangkah, dia secara paksa mengurangi area aktivitas level Yin energi yang berusia 10.000 tahun. Mengembun. Ketika Xiao Chen menemukan peluang, dia memadatkan energi Dao besar menjadi satu titik dan melangkah maju, sepenuhnya menekan energi Yin level yang berusia 10.000 tahun. Energi Yin level hitam berputar-putar dengan mengamuk. Kemudian, ia mengeluarkan angin seperti pisau yang kuat. Ini menunjukkan emosi yang mengamuk dari level Yin energi. Bahkan ada jejak lampu listrik berbahaya di tengah angin kencang. Dengan satu sentuhan, seseorang akan merasakan sakit. Energi Yin level yang berusia 10.000 tahun bersembunyi di sudut, tampak seperti landak yang marah memelototi Xiao Chen. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Energi level Yin yang berusia 10.000 tahun ini tidak mudah untuk dihadapi. Gumpalan energi Yin level sebelumnya tidak begitu licik dan gesit seperti ini. Menyerap dan memperbaikinya baru saja sedikit berbahaya. Jika Xiao Chen tidak memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dia benar-benar tidak akan bisa menaklukkannya. Energi dari domain guntur berkumpul di telapak tangan Xiao Chen. Kemudian, itu bergabung dengan energi dari domain es saat setetes darah naga keluar. Ledakan. Ketika tiga energi digabungkan, Xiao Chen dengan ganas melemparkan serangan telapak tangan. Dengan penekanan kekuatan absolut, itu menghancurkan semua bilah angin listrik yang ditembakkan. Serangan ini secara serius melukai energi Yin level yang berusia 10.000 tahun, yang telah ditekan oleh Daomite dan sangat melemah. Xiao Chen mengambil kesempatan ini untuk membuka telapak tangannya dan tiba-tiba menyedot energi Yin level yang berusia 10.000 tahun ke dalam tubuhnya. Energi mengamuk langsung melonjak di sekujur tubuhnya seperti kuda liar yang mengamuk, mustahil untuk dijinakkan.
Adapun sisanya, sekarang tergantung pada seberapa mampu Xiao Chen dalam menyerap, menyempurnakan, dan kemudian maju ke tahap esensi Yin. Pada saat yang sama, Feng Yun memimpin sekelompok tamu tak diundang di bawah tanah. Pada saat ini, Feng Yun dari kuil sekte teratai bersinar dan tersenyum. Dia dalam suasana hati yang sangat baik saat dia memimpin 3 pembudidaya tahap esensi Yin puncak hilir. Tempat yang tidak jelas. Daerah ini sangat terpencil dan terisolasi di tempat pertama. Kebanyakan orang tidak akan datang ke sini. Untuk berpikir bahwa ada area yang lebih tersembunyi di bawah, dunia yang sama sekali berbeda. Orang yang berbicara adalah Fang Yun dari Sekte Bulu Jernih, kakak laki-laki Wei He. Kali ini, dialah yang menggembalakan murid-murid Sekte Clear Feather. Bakat Fang Yun jauh lebih besar daripada Wei He. Ini benar-benar dunia yang sama sekali berbeda. Siapa yang menyangka akan ada jalan rahasia di dasar sungai? Saudara Feng Yun, apakah benar-benar kebetulan bahwa Anda menemukan tempat ini? Liu Mu dari Flying Snow Palace, orang lain di samping, menatap Feng Yun dengan curiga. Hati Feng Yun langsung tenggelam. Dia tidak mampu menyinggung salah satu dari 3 orang ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah 3 teratas dari 100 murid elit di sini. Masing-masing dari orang-orang ini sangat dipercaya oleh sekte mereka dan ditugaskan untuk melindungi junior mereka. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, bagaimana mereka bisa begitu dipercaya? Feng Yun dengan cepat menjelaskan, saya benar-benar menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Sesuatu terjadi, dan aku secara kebetulan menemukannya. Haha, Saudara Wang, jangan mempersulit Saudara Feng Yun. Dia bersedia berbagi berita tentang tempat ini dengan kami. Kita seharusnya berterima kasih padanya sebagai gantinya. Orang terakhir, seorang pria kekar, tertawa mengesankan. Ini adalah Tuo Bayun dari Flying Cloud Mountain Manor. Dia luar biasa dalam teknik gerakan, teknik kaki, dan tubuh fisiknya. Liu Mu tersenyum dan berkata, saya hanya mengatakan dengan santai. Saudara Feng Yun bahkan bersumpah akan hal ini. Bagaimana saya bisa meragukannya? Fang Yun dari Clear Feather Sekte mengangguk dan berkata, itu benar. Mari kita tidak berdebat lagi. Bahkan dengan kami berempat, kami tidak akan dapat sepenuhnya menyerap energi Yin Baleful yang berusia 10.000 tahun. Tidak perlu berdebat tentang ini atau skema. Sebaiknya kita bekerja sama saja. Jumlah energi yang terkandung dalam energi Baleful Yin yang berusia 10.000 tahun sangat luar biasa. Tentu saja, itu berbeda untuk seseorang seperti Xiao Chen, seseorang dengan garis keturunan salah satu dari 100 ras desolate hebat dan akumulasi yang dalam. Beberapa orang akhirnya kembung ketika mereka makan berlebihan. Namun, yang lain bisa makan banyak dan mencerna semuanya dengan sempurna, memberi makan diri mereka sendiri. Ini adalah keuntungan memiliki akumulasi yang dalam. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Keempatnya terus maju di sepanjang sungai. Segera, mereka merasakan angin sedingin es dan segera mengungkapkan senyum di wajah mereka. Tiba-tiba, ekspresi Feng Yun sedikit goyah. Dia mengangkat tangannya untuk mengendalikan semua orang. Berhenti sebentar. Apa yang salah? Ketiganya memandang Feng Yun. Ada yang tidak aktif. Feng Yun mengambil satu langkah kecil, merasa curiga. Angin dingin jauh lebih lemah daripada ketika saya pertama kali datang. Perbedaannya seperti langit dan tanah, sangat berbeda dari saat itu. Apa? Ketiga temannya semua terkejut, merasa itu agak aneh. Wajah Liu Mu dari Istana Salju terbang tenggelam saat niat membunuh melintas di matanya. Dia menuntut dengan marah, Feng Yun, apakah kamu membodohi kami? Fang Yun dari Clear Feather Sekte dengan cepat berkata, jangan gelisah. Tidak peduli apa, Saudara Feng Yun tidak akan memiliki keberanian untuk membodohi kami bertiga pada saat yang sama. Dia seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Alasan yang paling penting adalah bahwa saya merasakan energi sisa dari energi Yin yang sangat padat dan kuat. Dua lainnya merasakan lingkungan mereka untuk sementara waktu dan memperhatikan hal yang sama. Sepertinya itu benar. Kamu benar-benar kakak senior Fang dari Sekte Bulu Jernih. Energi mental Anda jauh lebih kuat dari kami. Feng Yun melepaskan napasnya yang tertahan dan dengan cepat menyanjung Fang Yun. Fang Yun memang yang terkuat di antara ketiganya. Dia adalah orang pertama yang didekati Feng Yun. Setelah berjalan beberapa kilometer, kelompok itu tiba di gua, dan ekspresi mereka berubah muram. Ada batasan. Fang Yun sedikit mengernyit. Kemudian, dia menambahkan, formasi ini agak mengesankan. Sepertinya ada orang lain yang datang sebelum kita. Ekspresi Feng Yun berubah drastis. Itu tidak mungkin. Bagaimana itu tidak mungkin? Little Yellow Feather menemukan tempat ini terlebih dahulu. Feng Yun hanya menemukannya secara kebetulan.
Ini terlihat seperti formasi Sekte Tianyi. Seharusnya Luonan dan Feier, serta Ye Bai itu. Tuo Bayun dari Flying Cloud Mountain Manor menganalisis setelah melihatnya. Setelah Feng Yun mendengar nama Ye Bai, ketakutan melintas di wajahnya saat dia tanpa sadar mundur sedikit. Mata Liu Mu sangat tajam, jadi dia bertanya, "Saudara Feng Yun, ada apa?" Feng Yun mencoba menutupi ekspresi sebelumnya dengan senyuman. Tidak ada yang salah. Saya pikir Ye Bai tidak mudah untuk dihadapi. Saya harus lebih berhati-hati. Fang Yun dari Clear Feather Sekte mengangguk dan berkata dengan serius, penilaian seorang kultivator inti primal utama seharusnya tidak salah. Bahwa Ye Bai jelas tidak mudah untuk dihadapi. Namun, karena kita sudah di sini, kita pasti tidak akan mundur. Fang Yun berbicara dengan bangga tertulis di wajahnya. Jelas, saat dia mengakui Ye Bai, dia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tuo Bayun tersenyum dan berkata, itu hanya satu Ye Bai. Bagaimana dia bisa menakuti kita bertiga? Paling buruk, kita hanya akan membunuh Luonan dan adik perempuan juniornya. Bukan tidak mungkin bagi kami untuk berbagi energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun secara merata. Petik 2. Betul sekali. Dia tidak akan bisa menelan energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun sendirian. Jika dia tidak bijaksana, aku tidak keberatan membunuhnya juga. Beberapa sangat sombong dan tidak terlalu peduli. Ye Bai cukup kuat, tetapi mereka bertiga juga tidak lemah. Kultivasi mereka bahkan satu tingkat lebih tinggi dari Ye Bai. Demi energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun, risiko seperti itu sepadan, bahkan mungkin dapat diabaikan. Ayo, mari kita hancurkan formasi bersama. Fang Yun terampil dan berani. Dia segera memimpin jalan ke formasi. Saat keempatnya memasuki formasi, percikan datang dari sungai bawah tanah saat tiga binatang buas melompat keluar. Salah satunya adalah kera hitam iblis yang berdiri tegak, yang satu berkepala dua, anjing pemburu jahat, dan satu lagi adalah singa biru besar. Di antara mereka, kera hitam iblis adalah yang terkuat, cocok untuk pembudidaya inti primal yang baru maju. Dua binatang buas lainnya bisa menyaingi macan tinta hitam yang Xiao Chen lawan sebelumnya. Sudah lebih dari 100 tahun sejak Tuan Jiao Snake melarang binatang buas mendekati tempat ini. Mengapa kita datang ke sini untuk membunuh seseorang hari ini? Mungkin bahkan Tuan Jiao Snake tidak bisa membunuh orang yang datang. Anjing berkepala dua, anjing jahat dan singa biru berkomunikasi melalui proyeksi suara. Kera hitam iblis berkata dengan acuh tak acuh, jangan terlalu banyak berpikir. Tuan Jiao Snake dapat bernegosiasi langsung dengan para tetua sekte itu. Jika itu adalah seseorang yang tidak bisa ditanganinya, itu pasti tidak akan membuat kita melakukannya. Itu pasti mengkhawatirkan sesuatu yang lain. Benar, mari kita lakukan instruksi Tuan Jiao Snake tanpa penundaan. Setelah itu, kita pasti akan menerima hadiah besar. Tiga binatang buas yang kuat berhenti berkomunikasi dan dengan hati-hati menuju ke depan. Di dalam formasi di dalam gua, hati Luonan dan Feier, yang saling memberi bahu dingin, tenggelam pada saat yang sama. Kemudian, mereka bertukar pandang, seseorang datang. Luonan segera memeriksa, dan ekspresinya sedikit berubah. Ini Fang Yun, Tuo Bayun, Liu Mu, dan Feng Yun dari kuil sekte teratai. Feier berkata dengan agak cemas, ini tidak baik. Mereka semua sangat sulit untuk ditangani. Selain Feng Yun, sepasang kakak laki-laki dan perempuan senior ini tidak bisa berurusan dengan salah satu dari yang lain. Keduanya telah berjanji pada Xiao Chen bahwa mereka tidak akan meninggalkan tempat ini. Ini membuat situasi mereka sangat berbahaya. Kicauan, 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 kicauan. Little Yellow Feather tampak sangat serius. Itu melihat sekeliling sementara di samping Luonan, bertindak seolah-olah situasinya tidak baik. Merasa frustrasi, Luonan mendorong bulu kuning kecil ke samping dan berkata, burung kecil, berhenti main-main. Pergi bermain dengan api di samping. Petik 2. Saat Fang Yun dan kelompoknya melangkah ke dalam formasi, Xiao Chen, yang dengan cemas menyempurnakan energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun, segera merasakannya. Akibatnya, kondisi mentalnya berfluktuasi. Rasa spiritual Xiao Chen jauh lebih kuat daripada energi mental Feier dan Luonan. Dia menangkap semua gerakan dari segala sesuatu di dekatnya. Namun, saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dengan cemas. Feng Yun lagi. Orang kuil sekte teratai ini benar-benar kecoa. Jika saya tahu, saya hanya akan menggunakan kartu truf dan tidak memberi pihak lain kesempatan untuk melarikan diri. Mungkin ini tidak akan terjadi. Dia berada pada saat yang penting dalam menyempurnakan energi Yin Ba level yang berusia 10.000 tahun ini.
Jika ada yang salah, dia mungkin mati karena tubuhnya meledak. Energi Inba level yang berusia 10.000 tahun memiliki energi yang sangat besar sejak awal. Lebih jauh lagi, itu sudah mendapatkan kecerdasan, yang membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Rasanya seperti memiliki 1.000 kuda liar yang harus dijinakkan satu persatu. Hanya ini saja yang membuat Xiao Chen sibuk, dia tidak bisa diganggu. Lebih jauh lagi, jika seseorang menyerangnya, mengganggunya, dia pasti akan gagal dalam penyempurnaan, dia bahkan mungkin mati di sini. Namun, hanya ini saja tidak akan menggoyahkan kondisi mental Xiao Chen. Hal utama adalah bahwa 3 orang lainnya yang muncul sangat kuat. Bahkan dengan bantuan formasi, Feier dan Luonan bukanlah tandingan mereka. Jika keduanya pergi, Xiao Chen akan tetap damai. Jika mereka akhirnya mati di sini untuk melindunginya, dia tidak akan bisa tetap damai. Dengan segala macam pikiran yang mengganggunya, fluktuasi kondisi mentalnya tidak bisa dihindari. Tepat pada saat ini, energi Inba level yang berusia 10.000 tahun itu memperhatikan kondisi mental Xiao Chen yang goyah. Meraih kesempatan ini, ia berjuang bebas dari pengekangan Xiao Chen dan menerobos ke dalam lautan kesadaran Xiao Chen. Energi Inba level yang kejam dan ganas ini sebenarnya ingin bertarung sampai mati. Itu ingin membalikkan situasi dan langsung menelan jiwa Xiao Chen, mencoba merebut Xiao Chen. Di mulut gua, Fang Yun, yang terampil dan berani, memimpin dalam memasuki formasi. Ada 3 lapisan formasi dalam batasan. Lapisan pertama adalah formasi kebingungan, kemudian, ada 2 lapisan formasi pembunuhan. Gabungan, mereka menimbulkan ancaman besar. Namun, karena Fang Yun berani masuk, dia dengan jelas memikirkan tindakan balasan. Setelah keempatnya melangkah ke dalam formasi, pemandangan di depan mereka segera berubah secara radikal, kabut putih kabur menyelimuti mereka. Sesekali angin bertiup di tengah kabut, mengganggu persepsi mereka. Fang Yun melihat sekeliling mereka sebelum berkata, formasi kebingungan ini tidak terlalu mengesankan. Beri aku waktu, dan aku bisa memecahkannya. Tidak perlu panik. Hadapi saja dengan tenang. Tidak peduli seberapa kuat formasi itu, orang-orang yang meletakkannya adalah Luonan dan Feier. Jadi, itu tidak akan terlalu kuat. Keempatnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Fang Yun, Liu Mu, dan Tuo Baiyun sudah cukup untuk menghadapi situasi ini. Adapun Feng Yun dari kuil sekte teratai, dia berjalan di belakang tanpa perlu berbuat banyak. Saudari junior, aktifkan kedua lapisan formasi pembunuhan bersamaku dan sebarkan mereka. Baiklah. Fei petik terbalik R mengangguk dengan lembut dan membentuk segel tangan dengan kedua tangan, ekspresinya muram. Retakan. Di tengah kabut putih berkabut, gelombang laut yang luar biasa tiba-tiba melonjak dari depan, menjulang ke langit. Itu menakutkan dan mengejutkan saat ia bergegas, tampak seperti akan menelan semuanya. Trik remeh. Liu Mu dari Istana Salju Terbang tidak menunjukkan rasa takut dalam menghadapi bahaya yang akan datang. Sebagai gantinya, dia tersenyum dingin saat dia melemparkan serangan telapak tangan tepat saat gelombang laut yang luar biasa akan segera tiba. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Serangan telapak tangan ini menendang angin dingin yang tak terbatas. Angin juga mengandung butiran salju kristal yang berkedip-kedip dengan cahaya yang mengalir. Ketika ribuan kepingan salju memasuki gelombang laut, mereka secara bertahap memperlambatnya. Segera, gelombang laut tampak seperti bergerak dalam gerakan lambat sebelum akhirnya benar-benar membeku. Bang! Tuo Baiyun menyerang ke depan dengan ganas dan menendang. Gelombang laut yang membeku segera hancur berkeping-keping. Namun, sebelum kelompok itu bisa bahagia, saat es pecah, tornado datang dari setiap sisi, berputar dengan cepat. Beberapa buru-buru mencoba menghindar. Namun, ketika mereka melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa formasi mereka kacau. Jangan panik, lindungi dirimu. Saya akan segera mematahkan formasi kebingungan. Petik 2. Saat Tuo Baiyun dan yang lainnya agak bingung, suara tenang Fang Yun terdengar di telinga mereka. Suara mendesing, angin sepoi-sepoi bertiup, dan Fang Yun memecahkan beberapa simpul dari formasi kebingungan. Kabut tebal langsung menyebar secara signifikan, dan orang-orang yang terpisah segera menjadi tenang. Jangan biarkan Fang Yun mematahkan formasi kebingungan. Luonan panik. Tanpa diduga, Fang Yun begitu kuat. Jika ini berlangsung tanpa gangguan apapun, formasi kebingungan akan segera dipatahkan. Setelah formasi kebingungan dipatahkan, 2 lapisan formasi pembunuhan tidak akan bertahan lama melawan 3 lawan yang kuat. Kemudian, Luonan dan Feier akhirnya akan dibantai. Tuo Baiyun dan Liu Mu sudah sulit ditangani. Dengan Fang Yun menambahkan, hasilnya jelas. Luonan menatap Feier. Kemudian,
Fei petik terbalik R mengangguk dan perlahan membentuk segel tangan. Untaian Qi yang membunuh merobek kabut di tengah formasi yang membingungkan, menusuk ke arah Fang Yun, yang fokus untuk menghancurkan formasi. Sial, Fang Yun mengangkat tangan dan menghancurkan untaian pembunuhan Qi ini, hanya untuk menemukan bahwa itu hanyalah ilusi. Fang Yun, kamu menyukainya, Luonan bersukacita di dalam hatinya. Kemudian, sosoknya muncul di belakang Fang Yun, menusukkan pedangnya secepat kilat. Siapa tahu, sesuatu yang aneh terjadi. Pedang Luonan menembus Fang Yun, tapi itu juga ilusi. Sama seperti Luonan buru-buru mundur, Fang Yun tiba-tiba muncul dari kiri dan mendaratkan serangan telapak tangan di bahunya, mengirimnya terbang kembali dan muntah darah. Mencoba menipuku. Kalian berdua terlalu tidak berpengalaman. Petik 2. Melihat pihak lain mundur ke dalam kabut tebal, Fang Yun tersenyum tipis dan tidak mengejar. Di luar gua, 3 binatang buas bergegas mendekat. Ketika mereka melihat batasan tertutup kabut tebal, mereka dengan hati-hati memilih untuk berhenti. Pada tingkat mereka, binatang buas ini bukan lagi binatang buas yang tidak punya pikiran. Ada suara perkelahian. Sepertinya ada lebih dari satu kelompok orang. Aku ingin tahu kelompok mana yang Lord Jiao Snake ingin kita bunuh. Kera hitam iblis berkata dalam proyeksi suara, karena tidak ditentukan, mari bunuh mereka semua. Namun, tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Murid sekte ini luar biasa kuat. Kita harus menunggu sampai mereka saling membunuh dan melemahkan terlebih dahulu sebelum masuk. Benar, setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk menonton, menunggu untuk mengambil keuntungan dari pertempuran kedua kelompok tanpa menyadari bahaya yang mengancam. Binatang buas ini agak bijaksana. Oh tidak, Feier dan Luonan tidak bisa bertahan lama. Situasi dalam pembatasan mengejutkan Xiao Chen, yang saat ini bertarung sampai mati dengan energi Yin Baleful yang berusia 10.000 tahun. Tanpa diduga, situasinya akan berubah menjadi lebih buruk. Formasi kebingungan sudah pecah. Dengan 3 serangan, 2 lapisan formasi pembunuhan menunjukkan tanda-tanda runtuh setiap saat. Untungnya, Little Yellow Feather tiba-tiba menyerang, membuat musuh lengah. Jika tidak, situasinya akan lebih buruk. Pada saat ini, Xiao Chen agak cemas tetapi tidak mampu mengalihkan perhatian. Roh jahat dari Baleful Yin Energy mengobarkan perang di lautan kesadarannya sementara Baleful Yin Energy mengamuk di tubuhnya, dia menghadapi masalah di 2 sisi. Jika dia tidak harus menjinakkan energi Baleful Yin, menggunakan energi jiwanya yang kuat untuk membunuh semangat energi Yin Baleful yang berusia 10.000 tahun ini akan mudah. Namun, dia masih harus memperbaiki energi Yin Baleful yang berusia 10.000 tahun, yang memberi roh di lautan kesadarannya kesempatan untuk mendatangkan malapetaka. Saat ini, Xiao Chen punya 2 pilihan. Dia bisa menyerah untuk menyempurnakan energi Yin yang sangat baik dan membiarkannya keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia dapat mengerahkan upaya penuhnya untuk berurusan dengan roh Baleful Yin Energy yang berusia 10.000 tahun sebelum pergi membantu Luonan dan Fei petik terbalik R. Atau dia bisa mempertaruhkan nyawanya, mengambil risiko dari keputusasaan, dan secara paksa memperbaiki energi Baleful Yin yang berusia 10.000 tahun tanpa mempedulikan hal lain, menunda berurusan dengan semangat 10.000 tahun energi Yin Baleful lama sampai setelah dia maju ke tahap esensi Yin. Opsi pertama adalah stabil dan akan melindungi kehidupan Xiao Chen. Namun, dia akan kehilangan energi Yin Baleful yang berusia 10.000 tahun. Opsi terakhir adalah radikal. Setelah gagal, mereka bertiga akan kehilangan nyawa mereka. Berjudi atau tidak berjudi? Berjudi. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen mengambil keputusan. Dia tidak pernah menjadi orang yang bimbang dan tidak tegas. Setelah datang ke 1000 alam besar ini, dia harus menonjol dan tidak biasa. Dia harus berjuang untuk bertarung dengan surga, bertarung dengan orang-orang, dan bertarung dengan dirinya sendiri. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen menanggung siksaan roh jahat di lautan kesadarannya. Dia fokus sepenuhnya pada pemurnian energi Yin yang sangat baik dan terus-menerus mengedarkan energi esensi sejati di tubuhnya. Lapisan ke-10 Purple Thunder Divine Incantation beredar liar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Baut petir ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuhnya saat rambutnya yang panjang berkibar liar di udara. Ketika Xiao Chen mengedarkan mantra surgawi guntur ungu sepenuhnya, kulitnya berubah ungu dengan percikan api yang berkedip-kedip di mana-mana. Meretih, meretih. Percikan api berderak tanpa henti. Ekspresi wajah lembut Xiao Chen terus berubah, tampak jahat dan menakutkan. Ini adalah hasil dari semangat Baleful Yin Energy yang berperang di lautan kesadarannya, mencoba merebut lautan kesadaran dan tubuhnya.
Deba level yin energi seperti kawanan kuda liar yang sulit diatur yang ditahan satu persatu di meridian Xiao Chen dan ditundukkan dalam ketaatan. Saat dia memurnikan energi yin yang menggembirakan, dia juga terus-menerus mengubahnya menjadi energi esensi yin. Xiao Chen merasa kemacetannya sudah terlepas, dia bisa menerobos kapan saja. Energi esensi yin yang disempurnakan dari energi yin level yang berusia 10.000 tahun seperti banjir mengamuk yang mengumpulkan kekuatan tanpa henti terhadap bendungan kokoh yang menjadi penghambat Xiao Chen. Bendungan ini berulang kali menahan air banjir yang semakin bergejolak. Itu tampak seperti akan runtuh tetapi tidak pada akhirnya. Situasi di depan gua sudah mengerikan. Salah satu dari dua formasi pembunuhan telah hancur, hanya menyisakan lapisan terakhir. Pada saat ini, Xiao Chen berharap akumulasinya tidak begitu dalam dan luas. Kalau tidak, kemacetannya tidak akan terlalu sulit untuk ditembus. Bagi kebanyakan orang, kemacetan dari tahap esensi sejati dapat ditembus hanya dengan batu esensi yin, tidak se-ekstrem milik Xiao Chen. Hanya ada satu lapisan formasi pembunuhan yang tersisa. Luonan, jika kalian berdua menyerahkan diri, aku bisa memberimu jalan menuju kehidupan, kata Fang Yun tanpa tergesa-gesa, perlahan melemahkan keduanya. Kemenangan sudah di depan mata, dan tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Hanya Ye Bai, yang seharusnya menyerap energi yin level yang berusia 10.000 tahun, yang tersisa. Tidak perlu terburu-buru dalam aspek ini, Fang Yun percaya bahwa Ye Bai tidak akan mampu menyerap banyak energi level yin yang berusia 10.000 tahun bahkan dalam 3 hari. Sial, Suster Junior, Anda harus pergi. Aku akan berurusan dengan ini. Aku akan membayar hutang kita kepada Ye Bai sendirian. Pada saat ini, pakaian Luonan compang camping, dan darah keluar dari mulutnya. Dia tampak pucat, dan situasinya tidak terlihat baik. Sangat terlambat. Sekarang, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Angin. Tiba-tiba, angin kencang meletus dari tubuh Fang Yun. Ketika dia melemparkan serangan telapak tangan, dia membuat angin tak terbatas ini meledak. Di tengah ledakan hebat, lapisan terakhir formasi pembunuhan hancur. Feier dan Luonan keduanya terbang kembali sambil muntah darah. Namun, saat formasi pembunuhan terakhir hancur, senyum keempatnya membeku secara bersamaan seolah-olah mereka melihat hantu. Tanpa halangan dari formasi pembunuhan, adegan Xiao Chen yang menyerap energi yin level yang berusia 10.000 tahun muncul di hadapan keempatnya. Petir mengamuk, hembusan angin kencang, wajah jahat, dan aura menakutkan datang dari tubuh Xiao Chen. Keempatnya menyipitkan mata, tidak berani menatapnya secara langsung. Aura itu terus-menerus mengetuk dan mendorong mereka kembali. Ini, dia sedang memperbaiki energi yin level yang berusia 10.000 tahun sendirian. Fang Yun dan teman-temannya semuanya berseru. Memikirkan bahwa Ye Bai memonopoli energi level yin yang berusia 10.000 tahun, mencoba menggunakannya untuk menerobos. Ekspresi ngeri muncul di mata Fang Yun. Kemudian, dia menyerang Xiao Chen, memimpin 3 lainnya, meraung, bunuh dia, cepat bunuh dia. Kalau tidak, kita semua akan mati. Petik 2. Menolak tekanan yang sangat besar, keempatnya melayang ke udara dan perlahan mendekati Xiao Chen. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, mata Xiao Chen tiba-tiba terbuka. Ledakan. Gelombang kejut eksplosif melonjak keluar dari tubuh Xiao Chen. Keempatnya, yang hanya selangkah lagi dari membunuh Xiao Chen, terlempar ke belakang. Di samping Fang Yun, 3 lainnya jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal, dengan ekspresi sedih.